Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, refleksi kita kali ini diawali dengan pembacaan dari Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai 18. Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku itu. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku." Tuhan Yesus Kristus, sebagai gembala, Engkau mengenal domba-dombamu. Engkau mengenal setiap orang yang percaya kepadamu dan membimbingnya untuk menemukan padang rumput yang hijau dan mata air yang segar, pemberi kehidupan. Tuntunlah kami senantiasa agar belajar setia pada kegembalaanmu, dan berikanlah kami peneguhan agar saling menjadi gembala satu sama lain, sehingga kami boleh saling mendukung di dalam upaya menapaki jalan salib-Mu, membangun kerajaan-Mu, mewartakan kebenaran-Mu kepada sesama kami. Jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara, refleksi kita tentang gembala yang baik tentu mengedepankan hakikat Kristus yang penuh cinta kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Kristus telah menunjukkan bahwa selama hidupnya di dunia, ia sangat tidak suka dengan dosa, tetapi ia mencintai orang-orang berdosa. Ia hendak menyelamatkan semua orang, sehingga untuk itu ia bergaul dengan orang-orang berdosa dan menjadi sama dengan mereka. Ia mencintai orang-orang yang bertobat dan kembali kepadanya, sehingga setiap orang berdosa selalu mendapat kesempatan untuk hidup kembali dengan martabat yang dibaharui berkat pengampunan. Seorang gembala selalu melindungi domba-dombanya. Ia menuntun domba-dombanya untuk mencapai tempat yang aman, memberi mereka makan dan minum, melindungi mereka dari mara bahaya, dan siap untuk mengorbankan diri jika itu dituntut demi domba peliharaannya. Semua yang dikatakan Yesus ini diwujudkannya secara penuh di dalam pelayanannya terhadap umat manusia. Kepada orang yang lapar, ia memberi mereka makan. Kepada orang yang sakit, ia menganugerahkan kesembuhan. Kepada orang yang telah meninggal, ia menganugerahkan kebangkitan. Kepada orang yang ditolak, ia memberikan perlindungan. Kepada orang yang berdosa, ia memberikan pengampunan. Dengan demikian,
Ia menunjukkan pesan kepada umat manusia bahwa setiap orang yang membuka hati bagi firman Tuhan selalu ada tempat bagi dia di dalam kerajaan Allah. Pelayanan yang demikian teguh diajarkan juga kepada para murid-Nya. Ia mendorong mereka untuk menjadi pelayan bagi sesama. Ia mengajarkan mereka apa artinya mencintai musuh dan berdoa bagi para penganiaya. Ia mendorong mereka untuk tidak melawan kejahatan dengan kejahatan, melainkan dengan kebaikan. Semua ajaran yang begitu kontroversial terasa aneh di telinga orang-orang. Namun bagi Kristus, itulah kebenaran hakiki yang harus ditegakkan, sehingga para murid memiliki pedoman kesempurnaan dan belajar untuk mencapainya. Korban diri Kristus itu disempurnakan dalam peristiwa salib, ketika ia menyerahkan nyawanya, sehingga domba-domba peliharaannya memperoleh kehidupan kekal. Dengan demikian, kita memiliki gambaran yang lengkap tentang Kristus sebagai gembala. Kristus yang mendharma baktikan seluruh dirinya demi kemuliaan Tuhan dan demi keselamatan umat manusia. Pada titik ini kita diajak untuk menyadari bahwa pengorbanan diri Kristus sebagai gembala yang baik yang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya diwariskan kepada kita dalam rupa sakramen Ekaristi Kudus yang dibagikan kepada kita setiap hari. Penghormatan kita kepada sakramen Maha Kudus adalah penghormatan terhadap korban diri Kristus, Sang Gembala yang baik. Walaupun secara ragawi ia sudah tidak ada lagi di dalam dunia, kecintaannya kepada para domba peliharaannya tak pernah sirna. Maka ia memberikan tubuh dan darahnya sendiri dalam sakramen Maha Kudus, sehingga kita semua selalu hidup dalam kelimpahan laksana padang rumput yang hijau atau mata air yang segar, kelimpahan yang memancar dari karunia rahmat berkat sakramen-sakramen tersebut. Di sini kita ditantang untuk menunjukkan penghormatan kita kepada korban diri Kristus tersebut, dengan belajar untuk menjadi pelayan bagi sesama. Pelayanan bagi sesama kita wujudkan pertama-tama dengan mendoakan mereka yang tidak sempat berdoa bagi dirinya sendiri. Mendoakan mereka dalam adorasi di depan sakramen Maha Kudus merupakan satu wujud cinta kepada sesama yang kita layani. Diinspirasi oleh doa bagi mereka dalam adorasi ini, kita berusaha untuk menemukan celah-celah kecil bagaimana kita melayani sesama secara konkret, sehingga antara doa dan karya terdapat kesinambungan. Ingatlah apa yang dikatakan sebagai prinsip bagi banyak orang Kristiani, ora et labora, berdoalah dan bekerjalah. Prinsip serupa mari kita tegakkan di dalam hidup sendiri, di dalam hidup komunitas, dan di dalam kebersamaan dengan seluruh masyarakat. Karena dengan itu sesungguhnya kita mewujudkan peranan kegembalaan Kristus yang telah diberikan kepada kita sebagai rahmat. Rahmat itu menjadi tanggung jawab bagi kita untuk melayani sesama, agar mereka pun mengalami kasih kegembalaan Kristus yang Maha Agung. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengutus para murid-Mu untuk mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa, dan mereka Kau anugerahkan peneguhan iman, agar mereka berani untuk mewujudkannya dalam kata dan perbuatan. Ingatkanlah kami untuk selalu mengikuti teladan kegembalaan-Mu,
Berikanlah keberanian untuk mengingat pengajaran-Mu dan mewartakannya kepada sesama, sehingga nama-Mu semakin dikenal dan diterima oleh banyak orang sebagai penyelamat satu-satunya yang menghantar kami kepada Bapa Surgawi. Engkau yang hidup dan berkuasa bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin.